Langit pagi belum sepenuhnya terang. Di atas sebuah tiang lampu jalan, seekor burung hitam mengamati lalu lintas kota. Matanya tajam, tenang, dan penuh perhatian. Sekilas, ia mungkin terlihat seperti burung biasa. Tapi, di balik bulu gelap itu tersembunyi salah satu pikiran paling tajam di dunia hewan. Gagak. Selama berabad-abad, burung ini muncul dalam mitos, legenda, dan cerita rakyat di berbagai budaya. Kadang digambarkan sebagai pertanda buruk, kadang sebagai simbol kebijaksanaan. Namun jauh dari takhayul, dunia ilmiah kini mulai mengungkap fakta mencengangkan. Gagak bukan sekadar burung. Ia adalah makhluk dengan kemampuan berpikir yang luar biasa. Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia gagak, mengenal kehidupannya, kecerdasannya, dan mengapa ia menjadi salah satu burung paling misterius dan mengagumkan yang pernah ada. Di balik mitos dan simbol, kini kita mulai melihat gagak apa adanya, bukan sekadar tokoh dalam cerita, tapi individu nyata dengan kehidupan kompleks. Untuk memahami itu, kita perlu melihat lebih dekat. Siapa sebenarnya gagak? Bagaimana mereka hidup? Dan apa yang membentuk kecerdasan mereka? Gagak adalah bagian dari keluarga burung Corvidae, yang juga mencakup burung gagak besar, burung jay, dan magpie. Mereka tersebar luas di hampir seluruh dunia, mulai dari hutan belantara, daerah pegunungan, hingga pusat-pusat kota besar. Secara fisik, gagak tampak sederhana. Tubuh hitam, paruh kokoh, mata gelap. Tapi di balik penampilan itu, tersimpan banyak keunikan. Otak gagak, meski kecil secara absolut, sangat padat dan efisien. Para ilmuwan menemukan bahwa proporsi ukuran otak terhadap tubuh pada gagak mendekati primata, bahkan menyerupai simpanse. Gagak hidup dalam kelompok sosial kompleks. Mereka punya hierarki, membentuk pasangan monogami jangka panjang, dan memiliki ikatan keluarga yang erat. Pola hidup sosial ini menjadi dasar munculnya kecerdasan. Salah satu pertanyaan besar dalam dunia biologi adalah, bagaimana kecerdasan berkembang? Pada mamalia, kecerdasan sering dihubungkan dengan neokorteks, bagian otak yang sangat berkembang. Tapi, burung tidak punya neokorteks seperti mamalia. Meski demikian, gagak menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini membuat para peneliti mempertanyakan kembali pemahaman kita tentang otak dan pikiran. Bagian otak burung yang disebut Nidopallium caudolateral memiliki fungsi mirip prefrontal cortex pada manusia, wilayah yang terkait dengan pengambilan keputusan, perencanaan, dan pemecahan masalah. Dengan otak burung yang efisien dan padat, gagak mampu melakukan hal-hal luar biasa yang sebelumnya dianggap hanya mungkin dilakukan oleh manusia atau primata besar. Dengan struktur otak yang berbeda dari kita, gagak menunjukkan bahwa berpikir tidak harus mengikuti cara manusia. Dan salah satu ekspresi paling menakjubkan dari pikiran itu muncul dalam bentuk alat. Salah satu bukti paling nyata dari kecerdasan gagak adalah kemampuannya menggunakan alat. Di Pulau New Caledonia, para peneliti menemukan bahwa gagak lokal tak hanya menggunakan ranting untuk mengambil serangga dari celah pohon, tapi juga membentuk alat dari ranting dan daun. Mereka mengukur panjang, menyesuaikan bentuk, dan bahkan menyimpan alat favoritnya untuk digunakan kembali. Dalam eksperimen laboratorium, gagak bisa memecahkan teka-teki kompleks, membuka beberapa kotak berurutan untuk mencapai makanan, menjatuhkan batu ke dalam tabung berisi air agar permukaan naik, bahkan memilih alat yang sesuai dari kumpulan benda tak dikenal. Lebih dari sekadar naluri, perilaku ini menunjukkan logika,
pemahaman kausalitas, dan yang paling mengagumkan, kemampuan untuk merencanakan ke depan. Gagak tidak hanya bereaksi, ia berpikir. Tapi kecerdasan gagak bukan hanya soal benda. Mereka juga memahami siapa kawan, siapa lawan, dan mereka tidak mudah lupa. Satu lagi kemampuan gagak yang mencengangkan, memori sosial. Dalam sebuah eksperimen di University of Washington, peneliti memakai topeng manusia saat menangkap beberapa gagak. Bertahun-tahun kemudian, gagak-gagak itu masih bisa mengenali dan memperingatkan kelompoknya saat melihat orang dengan topeng yang sama. Meskipun peneliti itu tidak lagi mengganggu mereka. Tak hanya itu, anak-anak gagak yang belum pernah melihat peristiwa penangkapan pun ikut mengenali wajah berbahaya, menunjukkan bahwa ingatan itu diturunkan melalui pembelajaran sosial. Gagak tahu siapa yang pernah menjadi ancaman. Dan mereka tidak lupa, gagak mengingat wajah manusia. Mereka mengenali teman dan menghindari musuh. Tapi lebih dari itu, mereka juga merasakan kehilangan. Karena di antara perilaku yang paling menyentuh dari mereka adalah saat menghadapi kematian. Ketika seekor gagak mati, kelompoknya sering berkumpul di sekitarnya. Mereka tidak langsung pergi. Beberapa diam di cabang pohon, yang lain mengeluarkan suara keras. Tidak ada yang menyentuh tubuh yang mati itu. Perilaku ini disebut oleh ilmuwan sebagai funeral behavior. Mengapa mereka melakukannya? Satu teori menyebutkan bahwa ini adalah bentuk investigasi untuk memahami apakah ada ancaman di sekitar. Tapi di sisi lain, banyak peneliti meyakini bahwa gagak menunjukkan bentuk kesedihan kolektif, sebuah bentuk empati, atau setidaknya respons emosional terhadap kematian sesama. Perilaku ini mengingatkan kita bahwa emosi bukan monopoli manusia. Kesedihan, rasa kehilangan, diam bersama kawanan, itu bukan sekadar insting. Untuk menjalani kehidupan sosial seperti itu, gagak perlu sesuatu yang lebih. Cara untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan salah satu indikator penting dari kecerdasan sosial. Pada manusia, bahasa menjadi alat untuk menyampaikan pikiran, keinginan, dan emosi. Pada hewan, bentuk komunikasi bervariasi, dari gerakan tubuh hingga suara vokal. Gagak dikenal sebagai burung yang vokal, tapi suara mereka bukan sekadar teriakan kosong. Dalam sebuah studi di Jepang, para peneliti menemukan bahwa gagak memiliki sistem vokalisasi yang kompleks. Mereka dapat menghasilkan berbagai jenis suara yang berubah tergantung pada konteks sosial dan lingkungan. Misalnya, saat menemukan makanan, seekor gagak dapat memanggil yang lain menggunakan nada tertentu. Namun saat mendeteksi ancaman, nada dan pola vokalnya berubah secara signifikan, lebih keras, cepat, dan penuh tekanan. Dalam kelompok sosialnya, gagak juga menggunakan panggilan individual. Mereka bisa mengenali satu sama lain hanya dari suara. Layaknya manusia, mengenali suara teman lama melalui telepon. Tak hanya suara, gagak juga menunjukkan bentuk komunikasi nonverbal. Mereka menunjuk benda dengan paruh, atau menunjukkan arah dengan gerakan kepala dan sayap. Perilaku ini sangat jarang ditemukan di luar primata. Suara mereka menyimpan makna. Gerak tubuh mereka mengandung pesan. Tapi bagaimana posisi mereka dalam lanskap kecerdasan hewan secara keseluruhan? Bagaimana gagak dibandingkan dengan makhluk lain yang selama ini kita anggap paling pintar? Kecerdasan tidak hanya dimiliki oleh manusia. Dalam dunia hewan, beberapa spesies mamalia menonjol karena kemampuan berpikir dan merasakan yang kompleks. Simpanse, lumba-lumba, anjing, dan gajah.
Semuanya menunjukkan perilaku yang menandakan tingkat kecerdasan tinggi. Namun menariknya, gagak yang jauh lebih kecil dengan struktur otak yang sangat berbeda berada di level yang setara dalam beberapa aspek. Dalam tugas-tugas kognitif seperti pemecahan masalah, penggunaan alat, dan perencanaan, performa gagak seringkali menyaingi bahkan melampaui primata seperti simpanse. Gagak juga memahami hubungan sebab akibat dalam eksperimen air tabung, mirip dengan konsep Archimedes. Mereka juga menunjukkan fleksibilitas berpikir yang melebihi banyak mamalia domestik seperti anjing. Perbandingan ini membuktikan bahwa kecerdasan tidak hanya tumbuh pada otak besar atau pada tubuh mamalia. Burung seperti gagak, melalui jalur evolusi yang berbeda, telah mengembangkan sistem berpikir yang kompleks dengan cara yang unik. Kemampuan berpikir gagak telah membuka mata dunia. Namun, kecerdasan saja tidak cukup untuk melindungi mereka dari ancaman, terutama dari kita sendiri. Di tengah kekaguman terhadap kecerdasan gagak, ada kenyataan yang tak bisa diabaikan. Keberadaan mereka di banyak tempat justru terancam oleh manusia. Gagak seringkali dianggap sebagai hama. Mereka hidup dekat manusia, mencari makan di tempat sampah, ladang, dan area pemukiman. Kemampuan adaptif mereka membuat mereka bertahan, tapi juga membuat mereka dibenci. Di beberapa wilayah pertanian, gagak dianggap merusak tanaman. Di kota-kota besar, mereka dianggap mengganggu karena suara mereka yang keras dan keberadaan mereka dalam jumlah besar. Hal ini memicu kebijakan pengendalian populasi. Beberapa daerah melakukan perburuan, peracunan, bahkan penghancuran sarang. Namun pendekatan seperti ini tidak selalu efektif. Gagak belajar. Mereka mengingat, mereka mengenali ancaman dan menghindarinya dengan cara yang mengejutkan ilmuwan. Lebih dari itu, penggunaan racun dan perusakan habitat berdampak tidak hanya pada gagak, tapi juga pada ekosistem yang lebih luas. Gagak memiliki peran penting dalam lingkungan. Sebagai pemakan bangkai dan pemangsa hama kecil, mereka membantu menjaga keseimbangan populasi hewan lain. Beberapa spesies gagak, seperti Hawaiian crow, alala, bahkan telah punah di alam liar dan hanya bertahan di penangkaran. Di banyak tempat, gagak harus berjuang untuk bertahan hidup. Namun keberadaan mereka dan semua yang mereka wakili adalah sesuatu yang terlalu berharga untuk diabaikan. Karena pada akhirnya, gagak mengajarkan kita sesuatu yang lebih dalam tentang kehidupan dan pikiran. Di dunia hewan, kecerdasan kerap kali datang dalam bentuk yang tak kita sangka. Selama ini, manusia meletakkan dirinya di puncak rantai kognitif. Namun gagak menunjukkan bahwa ada bentuk lain dari pikiran yang tak menyerupai kita, namun bekerja dengan presisi, nalar, dan emosi. Seekor burung dengan otak seukuran ibu jari mampu memahami sebab akibat, merencanakan masa depan, mengenali wajah, dan bahkan meratapi kematian. Ia tidak berbicara dalam bahasa kita, namun dalam gerakannya, dalam keputusannya, dalam cara ia hidup, tersirat bahasa yang universal. Kecerdasan. Gagak hidup berdampingan dengan manusia. Kadang kita tak sadar, mereka mengamati, mereka mengingat, mereka belajar, mereka tahu siapa kita, lebih baik dari yang kita kira. Mungkin kita tak pernah benar-benar menyadari bahwa ketika kita berjalan di trotoar kota atau melewati sawah di pagi hari, ada sepasang mata hitam di atas dahan yang sedang memperhatikan, dalam diam, dalam tenang, sambil menilai, sambil menunggu. Gagak bukan sekadar burung hitam dalam cerita horor, bukan hanya simbol kematian atau pertanda buruk.
Mereka adalah kisah evolusi yang luar biasa tentang bagaimana alam membentuk pikiran melalui jalur yang tak kita duga. Di balik bulu gelap, mereka tersimpan kecerdasan yang kompleks, dan dalam kehadiran mereka, di langit, di pohon, di tengah kota, tersimpan pertanyaan besar. Apa sebenarnya arti menjadi makhluk berpikir? Dan apakah kita satu-satunya yang menyadarinya?